الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu masih bab ilmu sebagai konsekuensi kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minggu lalulah kita jalankan kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kafa bil mar'i qalilum bil ilmi khairum min katsiril ibadah. Cukuplah seseorang itu saketek berilmu dibanding banyak beribadah. Maksudnya dia berilmu kemudian dia beribadah dengan ilmunya itu jauh lebih baik dibanding dia banyak beribadah tapi dia tidak berilmu dengan ibadah itu. Kemudian kafa bil mar'i ilman iza abadallah. Cukuplah seseorang itu berilmu apabila dia beribadah kepada Allah. Kafa bil mar'i jahilan. Cukuplah seseorang bodoh itu ajaba bi ra'ihi. Dia bangga dengan isi kepalanya atau kebiasaannya. Jika orang hanya mengemukakan akal-akalan dalam beribadah, tidak mau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber, kata Nabi, ini orang jahil, ini orang bodoh. Tapi kalau dia mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dalam beribadah, kata Nabi, ini orang berilmu. Untuk itu dijelaskan oleh Nabi, al-insan rajulani, manusia itu ada dua kelompok, al-alim wal jahil, ada yang alim, ada yang bodoh. La tumaril alim, kata Nabi, jangan berdebat dengan orang berilmu. Wala tuhawiril jahil, jangan berdialog dengan orang bodoh. Untuk itu dalam kajian pagi ini dijelaskan ilmu itu apa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Albani, mengatakan talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 Allah jelaskan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam ayat ini Ibu dan Bapak jemaah yang dirahmati Allah, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majlis, di dalam masjid Nabi ataupun di dalam masjid selain masjid Nabi. Di sini penekanan adalah bagaimana salah satu perintah kepada orang beriman untuk hadir dalam majlis pengajian. Jadi kalau dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia wajib belajar ilmu. Kalau dia mengaku orang beriman, dia wajib belajar ilmu itu di majlis. Nanti dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, jikalau engkau melewati Riyadul Jannah, taman-taman surga, yaitu orang sedang membahas ayat-ayat Al-Quran disebut dengan taman surga, maka berhentilah, kata Nabi. Untuk itu, maka kalau orang mau berlapang-lapang, walaupun tampek sampik, tapi masih diagiahkan kepada orang untuk adu tampek duduk, yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan pula kepadamu. Apabila ada tamu Nabi, maka sahabat disuruh pindah, kata Allah, pindah. Maka Allah menjelaskan, yarfa'illahu alladzina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi kedudukan seseorang di sisi Allah tergantung kepada kadar iman dan kadar ilmu yang dia miliki. Makin tinggi tingkat imannya, makin banyak ilmunya tentang Allah dan tentang ibadah, makin tinggilah derajatnya di sisi Allah, dan sebaliknya. Untuk itu Ibu dan Bapak jemaah yang dirahmati Allah, andai kata Ibu dan Bapak bertemu dengan salah satu buku namanya Miftahus Sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan, di sana penulis menuliskan ada 17 keutamaan ilmu dibanding harta. Yang pertama, ilmu itu warisan para nabi, warisan para rasul. Sementara harta itu warisan para raja dan orang kaya. Jadi yang akan kita warisi sebagai umat Nabi Muhammad adalah ilmu yang diberikan oleh Nabi. Maka Allah hanya mengatakan, yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di sebagai orang yang meyakini Nabi itu adalah utusan Allah, sebagai orang yang meyakini bahwa Nabi itu adalah membagi-bagikan ilmu yang diberikan Allah, maka sebaiknya kita warisi itu. Karena Nabi tidak mewariskan dinar, Nabi tidak mewariskan dirham, tapi Nabi itu mewariskan ilmu. Maka dari pandangan seorang Rasulullah, ilmu itu lebih tinggi nilainya dibanding harta. Maka Allah tidak pernah mencela orang berilmu, tapi Allah mencela orang berharta. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur, harta telah membuat mereka lalai. Hatta zur tumul maqabir, sampai mereka masuk liang kubur. Kalla, kata Allah, jangan sampai harta itu melalaikanmu. Saufa ta'lamun, setelah kamu mati kamu akan tahu akibat dilalaikan oleh harta itu. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian kamu akan tahu.
Di dua penekanan dalam ayat surat At-Takatsur itu menjelaskan bahwa Allah mengingatkan orang yang terlena di dunia gara-gara harta nanti di akhirat pasti menyesal. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sementara harta dijaga oleh pemiliknya. Tidak ada orang dikatakan dia budak ilmu, tidak ada. Tapi ilmu itu yang menolongnya mengerjakan sesuatu. Tapi banyak orang yang dikatakan budak harta. Makin banyak harta, makin banyak penjaganya. Sementara makin banyak ilmu, tidak ada penjaga. Oh inilah dapat lo ilmu kini, cari satpam surang, tidak perlu. Cari kunci berangkas cik, tidak perlu. Tapi orang berharta dia akan mencari penjaga hartanya. Yang ketiga, dalam buku Miftahul Sa'adah dijelaskan bahwa harta akan habis apabila digunakan, sementara ilmu akan menjadi mantap apabila digunakan. Di makin kita fahami ilmu, makin mantap kita beribadah. Makin kita fahami ilmu, makin mantap kita dalam berhubungan dengan manusia. Yang keempat dijelaskan, bila pemilik harta mati, maka harta ditinggal di dunia. Bila pemilik ilmu mati, ilmu dibawa ke dalam kubur. Dia andai kata ibu nanti berilmu, pandai memahami ataupun membaca agak 1 juz Al-Quran, kemudian nanti ibu mati, hancur di dalam tanah, dibangkitkan di akhirat, yang ilmu memahami ataupun menghafal Al-Quran 1 juz itu akan dikembalikan nanti di akhirat. Jadi ketika di akhirat, orang yang hafiz Al-Quran di dunia ini, di akhirat juga dia akan hafiz nanti. Sementara orang yang punya harta di dunia ini, dia tidak akan membawa secuil pun hartanya nanti. Ini kata penulis buku Miftahul Sa'adah. Kemudian harta itu diberikan Allah kepada orang beriman, orang kafir, orang jahat, orang bodoh. Namun ilmu yang bermanfaat hanya diperoleh orang beriman saja. Jadi kita jelaskan, Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah, ilmu yang tafa'u bih." Nah, kalau kita lihat Nabi Muhammad hari ini akan mengalir kepada beliau pahala karena hadis yang beliau sampaikan diamalkan oleh orang lain. Si orang terkaya Makkah yang paling sombong, setelah dia mati, orang tidak mengenalnya lagi. Begitu beda antara ilmu dan harta. Maka ilmu yang bermanfaat hanya diberikan Allah kepada orang beriman. Nanti kita jelaskan bagaimana perbedaan orang yang faqih, orang yang faham dalam ilmu itu, dibanding orang yang tidak faham. Kita insya Allah akan membahas itu seluas-luasnya. Yang keenam, kata pengarang, bahwa ilmu menguasai harta. Harta tidak bisa menguasai ilmu. Jadi kalau kita berikan kepada anak kita ilmu, dia akan mendapatkan harta. Tapi kalau kita wariskan harta tanpa mewariskan ilmu, insya Allah 1 generasi harta itu habis lagi. Kenapa? Karena ilmu bisa menguasai harta. Harta tidak bisa menguasai ilmu. Di lain pihak, kata penulis, orang berilmu itu dibutuhkan oleh para raja dan lainnya. Sementara orang berharta hanya dibutuhkan oleh orang miskin. Dia kaya, hanya orang miskin yang membutuhkannya, orang lain tidak butuh. Yang kedelapan, jika manusia menjadi mulia dan suci, jiwa manusia menjadi mulia dan suci, dan mengupayakannya
dan itu termasuk kesempurnaan dan kemuliaan. Sedangkan tidak mensucikan atau tidak menyempurnakan, tidak menambah sifat kesempurnaan padanya, bahkan dia akan menjadi kikir. Di ilmu itu akan mensucikan jiwa. Ilmu itu akan membuat jiwa sempurna. Harta itu tidak membuat jiwa mulia. Harta itu tidak akan menyempurnakan kesucian. Bahkan dia akan menguranginya dengan apa? Kikir. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa may yuqa suha nafsi, siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran jiwa, faulaika humul muflihun, itu orang yang menang. Allah mencaci alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah, kata Allah. Yaitu siapa dia yang dicaci Allah? Yang pertama orang bakhil. Yang kedua orang yang mengajak orang bakhil. Yang ketiga orang yang menyembunyikan nikmat Allah, dicela oleh Allah. Sifat-sifat tercela itu adalah bakhil, mengajak orang bakhil, dan menyembunyikan nikmat Allah. Seluruhnya itu menyebabkan orang kaya berkurang kemuliaan jiwanya, berkurang kesucian jiwanya. Dia akan menjadi pelit, dia hobi mengumpulkan harta, dia ambisius dengan harta itu. Maka ambisi jiwa terhadap ilmu adalah inti kesempurnaan. Ambisi harta adalah inti kekurangan. Makin ibu bersusah payah, bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka ibu akan mencapai kesempurnaan. Makin bersusah payah, makin ambisi mencari harta, maka akan menjadi makin kurang. Dikasih 1 lembah emas, minta 1 lembah lagi. Untuk itu kata Ibnu Mas'ud, belajar itu seperti salat. Kalau kita salat 5 kali sehari, 17 kali mengucapkan iyyaka na'budu, seimbangkanlah belajar dengan iyyaka na'budu yang kita ucapkan itu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Supaya apa? Supaya jiwa itu makin mulia, makin suci, makin sempurna. Yang kesembilan, harta mengajak orang zalim. Harta mengajak orang angkuh dan sombong. Sedangkan ilmu membawa kerendahan hati. Ilmu mengajak orang beribadah kepada Allah. Maka harta mendorong sifat para raja. Ilmu mendorong sifat para hamba. Dia orang yang mengucapkan iyyaka na'budu harus dengan ilmu. Kenapa? Karena targetnya sesuai dengan ciptaan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Untuk beribadah itu perlu kerendahan hati. Untuk beribadah itu perlu menjadikan diri sebagai hamba Allah, bukan hamba harta. Maka orang yang bahagia itu adalah orang yang diberikan Allah ilmu, juga diberikan oleh Allah harta. Atau orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Kedua-duanya ini bahagia. Yang sengsara itu apa? Orang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, maka ini orang sengsara. Yang paling parah apa? Ilmu ndak ada, harta pun ndak ada. Jadi kalau untuk bahagia di dunia, mungkin ada orang mengatakan bahagia dengan harta, bisa. Tapi untuk bahagia di dunia akhirat itu dijelaskan oleh Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau menginginkan dunia, ya dengan ilmu. Engkau menginginkan akhirat, ya dengan ilmu. Engkau menginginkan dunia akhirat dengan ilmu. Di password kebahagiaan itu adalah ilmu. Yang ke-10, ilmu adalah penarik
yang mengantarkannya kebahagiaan, yang mana ia ciptakan untuk itu. Di ilmu itu mengajak orang untuk bahagia, sedangkan harta menghalangi orang untuk bahagia. Jadi kita dudukkan harta menghalangi orang untuk bahagia, ilmu mengajak orang untuk bahagia. Ke-11, mencintai ilmu dan menuntutnya adalah pangkal ketaatan. Makin kita cintai ilmu, makin kita pelajari ilmu, maka kita akan taat. Sedangkan mencintai dunia dan harta adalah pangkal dari segala keburukan. Cinta dunia, cinta harta, insya Allah berujung dengan keburukan. Nanti ini disimpulkan dari hadis-hadis yang jelas. Nanti dalam hadis Nabi, jikalau Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, kata Nabi, diberikan kepada orang itu 3 sifat. Yang pertama, faqih fiddin, faham dalam beragama. Yang kedua, az-zahdu, tidak mencintai dunia. Yang ketiga, yaitu al-wara. Jadi kalau orang sudah faham dengan ilmu, kemudian dia sudah tidak mencintai dunia, bukan tidak tinggal dunia, tidak mencintai dunia, dia tetap hidup seperti orang biasa tapi tidak terlalu mencintainya. Kemudian dia sudah wara, dia membebaskan dirinya dari hal-hal yang mutasyabihat, maka ini orang yang diberikan oleh Allah hidayah. Kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim itu apa? Yaitu nanti bagaimana kita mencari ilmu, menuntut ilmu. Dengan dunia kita agak batasi sedikit dunia ini. Kemudian apa? Al-wara, hati-hati, ini halal, ini haram, atau ini mutasyabihat. Kemudian nilai orang kaya itu talatak dia ratunya. Nilai orang berilmu talatak lo di ilmunya. Apabila orang kaya sudah miskin, nya ndak disapa orang leh. Ketika kayo disanjuang-sanjuang, dipuja-puja, setiap salam orang galak, setiap nyapu orang galak. Jatuh miskin bangkrut. Nampak tanggalak kini cuek sekali. Orang berilmu tidak akan pernah mendapatkan hal serupa. Kenapa? Karena orang berilmu itu hartanya, ilmunya tidak akan jatuh kecuali dia mati. Buya Hamka sampai kini, tafsir beliau itu tafsir Al-Hazhar, dipakai oleh 5 negara ASEAN. Gitu hormatnya. Dipailah ke Malaysia, kecian awak orang Minangkabau. Oh langsung Buya Hamka, tahu orang sekali. Pai ke Brunei, kecian orang Minangkabau. Oh Buya Hamka, orang tahu. Pai ke Thailand Selatan, kecian orang Minangkabau. Buya Hamka, orang kenal dengan Buya Hamka. Apanya? Tapi carilah ambo orang kaya dulu. Siap kata. Banyak orang Brunei yang kaya dari wak. Di seperti itu nilai ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada orang yang taat kepada Allah kecuali dia berilmu. Berilmu dulu baru dia taat. Dan mayoritas orang durhaka itu adalah orang yang kaya. Sianan paling banyak ndak taat ke Allah orang kaya. Sia contohnya si Karun. Sia contoh orang berilmu si Nabi Musa alaihissalam. Diabadikan 2 ini, satu kaya, satu berilmu. Nama nan selamai. Nan berilmu. Nan ndak berilmu tapi sombong dia harta bisa tabanam dalam bumi. Dinan karyang. Dinan karyang. Yang berilmu tapi tawadhu' bisa selamat di dalam lawik gadang. Gitu.
Di Al-Quran itu memberikan contoh-contoh yang harus kita lihat. Oh, ini tadabburnya kita memahami Nabi Musa. Datang pula Nabi Musa kepada Firaun. Nabi Musa kok budaknya Firaun, anak angketnya Firaun. Firaun orang ongeh dan orang kaya. Seluruh Mesir itu disebutkan dengan wilayah Firaun. Maka Mesir itu disebut dengan Land of Pharaoh. Ikut tanah Firaun. Sampai-sampai ngecekkan sungai pun saya punya. Barakayonya Firaun. Nama nan selamai. Nabi Musa atau Firaun. Kenapa? Kedurhakaan Firaun. Kedurhakaan si Qarun. Dan itu sangat banyak dicontohkan dalam Al-Quran. Atau di dalam surat Kahfi yang kita baca tadi malam ataupun tadi pagi. Ada dua orang yang diberikan oleh Allah. Satu kekayaan yang melimpah. Satu ketaatan yang luar biasa. Yang taat kon miskin. Yang kayo ko sombong. Ketika si miskin meminjam uang kepada si kaya. Caliak tu kabun nambo. Caliak tu rumah ambo. Caliak tu bini. Tigo. Bini ambo rancak, rumah ambo rancak, kabun ambo lawe. Sekitunya. Bisa jadi apa? Hancur lebur langsung. Di kesombongan kepada Allah itu dalam Al-Quran disebutkan mayoritas yang sombong itu adalah orang-orang berharta. Mayoritas yang durhaka itu adalah orang-orang berharta. Ketika Talut diangkat oleh Allah jadi raja Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Mengapa kok Talut nan diangkat? Inyo kan miskin. Inyo kan miskin. Inyo orang tak punya. Kata Bani Israel. Apa kata Allah? Allah melebihkan Talut batsyah fil ilmi wal jism. Allah menjadikan Talut kelebihan dalam ilmu dan jasad. Apa yang terjadi? Raja Goliat, Raja Galileo ataupun Raja Jalut yang kokoh, yang kuat, yang perkasa dengan prajurit yang banyak dapat dikalahkan oleh Talut yang miskin. Kenapa? Jalut terlalu ongeh, Jalut terlalu sombong, Jalut terlalu kaya tapi sangat sombong. Jadi bacalah Al-Quran itu nampak sekali bagaimana Allah melihatkan kepada kita contoh-contoh itu. Yang itu orang-orang besar semuanya. Ibu bapak, yang ke-14. Orang berilmu mengajak manusia kepada Allah dengan ilmunya. Dan keadaannya. Sementara penghimpun harta mengajak kepada manusia dengan keadaannya dan hartanya. Maimbo orang juara tua. Marilah, kini kau sedekah. Bawa susun-susun di muka rumah mbo. Ora banyak petang kore kerayu. Sementara orang berilmu mengumpulkan orang dengan ilmunya. Olah orang pai pengajian mati 20 anak. Orang membagi zakat mati berdua. Zakat yang diterima 1.000, tapi orang tidak Allah. Kenapa? Karena pemberi zakat tidak berilmu. Kata Allah, wa atu zakah, hai orang kaya, kunjungi ramai-ramai miskin, antaan zakat, antaan. Allah lah mengintipkan kawak 97,5%. Tolong lo agian kau orang miskin 2,5%. Agian bukan panggil mereka ke rumah. Ada zakat tu japuilah ke rumah kok begitu. Nah, ini contoh. Yang ke-15. Harta kerap kali menyebabkan kebinasaan pemiliknya. Karena harta disukai jiwa manusia. Maka ia melihat orang menguasai apa yang disukainya. Bagaimana orang membunuh-bunuhan ke ratu harta karena ratunya itu ketujuh lo dewa. Untuk itu, ia akan berusaha membinasakan si pemilik harta. Sedangkan ilmu merupakan sebab hidupnya seseorang dan lainnya.
Bila manusia melihat orang melebihi dari ilmunya, maka mereka lebih mencintai dan melayaninya. Itu mangko dijalekan kita boleh hasad, boleh dangki ke orang A, orang kayu nan pamurah managakkan Islam. Itu hasad. Dek kok kayu lo ambo bisua, ambo akan mempergunakan harta ambo semantu. Yang kedua apa? Kepada orang berilmu yang membagikan ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Yang keenam boleh pemilik harta dipuji karena mengeluarkan hartanya. Pemilik ilmu dipuji karena menyandang ilmunya. Terakhir, orang kaya dengan harta pasti kekayaannya akan meninggalkannya. Lalu menderitanya karena perpisahan. Di ketika orang kaya jadi bangkrut, inyo manyasa, inyo putus asa, inyo mairi iri kaleng, batu, depresi baa, aratonyo habis. Sedangkan orang kaya ilmu, maka ilmunya tidak akan hilang dari pemiliknya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan penderitaan. Maka lezatnya kekayaan dengan harta adalah kelezatan yang palsu. Sementara kelezatan ilmu adalah kelezatan yang terus menerus. Nah, itu Miftahus Sa'adah jilid 1, baru 3 halaman kita jalankan. Bagaimana kalau ibu dan bapak sampai membaca Miftahus Sa'adah jilid 1 itu sampai 600 halaman? Tabayang bagaimana butuhnya kita dengan ilmu nanti ibu dan bapak. Yang kedua, maka penyesalan orang di dunia nanti, di akhirat nanti apa? Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu nan harus kita tekankan setiap malam kita baca Al-Quran, kita baca surah Al-Mulk itu. Jangan sampai di akhirat nanti mengatakan, ya Allah, ko ambo dahulu mandangakan Al-Quran, memikirkan Al-Quran, maka ambo ndak akan masuk neraka. Ko penyesalan di akhirat. Dia sebab orang masuk neraka bukan karena miskin. Orang masuk neraka karena ndak berilmu. Karena ndak berilmu. Ndak berilmu apa? Ilmu tentang akidah, ilmu tentang amal itu sendiri. Nah, kemudian dalam hadis yang 67 yang kita bacakan tadi itu, nah, orang berilmu takut kepada Allah. Dalam surat Fatir ayat 28 dikatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Makin berilmu orang tentang Allah, makin tertahan dirinya untuk berbuat dosa. Jadi kenapa orang berbuat dosa? Karena dia tidak mengenal Allah. Karena dia tidak mengenal nama dan sifat Allah. Itu masalahnya. Bagaimana bisa perampok bisa merampok di tanah lapang yang pemiliknya berada di situ? Bagaimana kita mau berbuat maksiat yang kita ini dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah? Dibagi orang yang berbuat maksiat itu, kata Allah, alangkah sabarnya mereka masuk neraka. Kalau nyo tahu Allah itu malie, Allah itu mandanga, Allah itu mengawasi, Allah itu meliputi non-stop, maka dia akan menghalangi dirinya untuk berbuat maksiat. Tapi kalau yang pengawas itu manusia, manusia itu lalu, manusia itu makan, manusia itu pulang lo ke rumah bininya. Bahwa kau bisa kini, nyo sedang lalu, mari kita berbuat maksiat. Bahwa kau pulang kini, nyo latih, nyo sedang makan. Tapi Allah tidak makan, Allah tidak latih, Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk. Maka cukup dengan satu ayat kursi itu, sebenarnya manusia bisa terhalang untuk berbuat dosa.
Tapi karena ayat kursi itu tidak kita fahami maknanya, tapi hanya kita hafal, akhirnya apa? Yang membaca ayat kursi juga mau untuk merampok. Yang merasa membaca ayat kursi juga mau untuk membuat dusta kepada orang lain, menipu dan lain-lain. Padahal dia membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Atau ketika baca surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Awak badun sana indak baelo, Allah awasi. Satu bapak, satu ibu lah kadang-kadang bacaka, lah kadang-kadang saling memperebutkan harta. Ini dalam pengawasan Allah. Maka nanti dalam bab pergaulan bagaimana? Kalau kabagawa jedun sanako, satio basuo harus dengan wajah berseri. Itu syarat. Kok kadang-kadang orang lain, ke bapak lama ota, baku ampeh mota. Tiba di sana, alo aja aku keminta lo kemari. Ini orang yang tidak beriman. Langsung masa muko mencelik di sana. Buliah masa muko mencelik di sana. Kalau di sana waktu babuek doso. Tapi kalau meminjam, nyonya minta tolong, nyonya jangan masam no muko. Ini dalam bab pergaulan. Bab pergaulan. Alah tibonya lo, alah kecilnya kok. Ini orang yang tidak memahami konsep ilmu. Jadi oleh sebab itu berapa banyak orang kaya yang ceke ke sana tapi boros untuk anak lain. Saya kalau sumbangnya dia tapi tiba di sananya, Pak nampak tang lu mau bayar le, inilah minta lo nyoba lihat. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Nah, ibu bapak cuma ini. Untuk itu maka ilmu seseorang akan memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan. Dengan berilmu orang akan mengenal bagaimana kemahakuasaan Allah itu. Dengan ilmu orang akan takut berbuat dosa. Nah, itu contoh. Kemudian ini lagi yang paling bagus kita pelajari surat Al-Baqarah ayat 269. Kata Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Ayat yang pendek saja, yu'ta, yaitu Allah memberikan hikmah. Apa itu hikmah? Dalam tafsir adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mayasya hanya kepada orang yang dikehendaki Allah. Siapa yang diberikan oleh Allah ilmu yang faham dia Al-Quran, ilmu yang faham dia As-Sunnah, maka kata Allah itu faqad utiya khairan katsira, orang kolah mendapatkan kebaikan yang banyak. Di Allah menilai di mana orang baik itu orang yang diberikan oleh Allah hikmah. Maka para nabi seluruhnya diberikan hikmah. Oleh sebab itu ibu dan bapak, awak supaya bahagia di dunia dan akhirat. Kita baca ayat pendek ko ingin bahagia di dunia dan akhirat, tidak ada lain. Yo seruman duduk pagi-pagi ko. Duduk setiap ada majlis taklim. Hadir setiap di muslim. Bawa ilmu pulang, bawa ilmu pulang, bawa ilmu pulang. InsyaAllah kita akan bahagia. InsyaAllah. Kenapa? Kata Allah, itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Tapi Allah kan wa ma yazakkaru, dan tidak akan mendapatkan pelajaran orang dari ilmu itu illa ulul albab, kecuali yang hati ketiknya sabana-bana barasia. Lubi itu adalah hati sanubari itu.
Jikalau sanubari orang itu bersih, maka dia lebih mencintai Al-Quran dan Sunnah. Di sabana kebutuhan hati itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Nanti dalam kitab Madarijus Salikin kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah apa? Kebutuhan orang akan ilmu lebih besar dibanding kebutuhan orang terhadap makan dan minum. Makan ko paling tinggi 3 kali sehari lah kenyang, tapi berilmu tidak akan pernah kenyang. Itu butuhnya. Ibu bapak zaman itu. Nah, oleh sebab itu apa itu? Pengetahuan mengenai Al-Quran menyangkut apa? Ayat yang nasikh mana, mansukh mana. Sebagai orang Islam kita harus tahu itu. Umpama di awal-awal ayat turun dulu dikatakan, yaitu khamar itu manfaatnya lebih sedikit dibanding mudaratnya. Orang lunjo meninggalkan khamar. Nanti datang ayat A, innamal khamru wal maisiru wal adlamu rijsum min amali setan fajtanibuhu. Itu maka dapat kecil Allah do batu khamar tu sakete manfaat banyak mudarat. Itu hukumnya sudah dicabut dengan mengharamkan khamar, mengharamkan narkoba. Yo batu kami ndak kue karajo kalau ndak pakai narkoba, itu ndak bisa dijadikan alasan. Kini kenapa yang dipakai itu haram. Batu ayatnya tentang manfaat sudah dihapus hukumnya. Atau kita akan tahu nanti mana ayat-ayat yang muhkamat, mana pula ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkamat itu hukumnya jelas. Ayat-ayat yang mutasyabihat itu hukumnya rancu. Dalam surat Ali Imran, orang-orang lebih suka kepada ayat-ayat mutasyabihat. Ini orang yang tidak memahami konsep yang benar. Kemudian apa lagi? Ada ayat yang muqaddam, ada ayat yang muakhar. Kita lihat, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat itu muakhar, turun menjelang Nabi wafat. Apa yang disebutkan? Hukum. Hukum turunlah sore iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Urang nama membaca surah iza jaa itu ketika Nabi menyampaikan, Abu Bakar menangis langsung. Anan ditangis oleh Abu Bakar, oh rupanya Nabi kematilah. 21 hari, 2 bulan 10 hari sudah itu Nabi meninggal. Seperti itu pemahaman terhadap Al-Quran itu yang kita inginkan. Paling kurang nanti hubungan satu ayat dua ayat lain wak tahu. Paling kurang nanti inti ayat wak tahu. Maka Nabi mengatakan, nadarallah, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada siapa? Orang yang belajar Al-Quran, orang yang memahami isi Al-Quran, orang yang menyimpan isi itu, dan orang yang menyampaikannya. Nah, kemudian ayat lain yaitu halal dan haram. Mana di dalam Al-Quran yang dihalalkan Allah, mana pula yang diharamkan, serta apa? Perumpamaan. Perumpamaan ko paralu banawa celia. Umpamo urang nan kue dalam Al-Quran itu 3 orang. Cie kaum Ad, nang kedua Abraha, nang ketiga adalah Talut. Ketiga, Batsah ketiga. Kaum Ad satu wilayah kue sebenarnya. Cukup dikatakan oleh Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Selesai. Jangan pernah sombong dengan kekuatan yang kita miliki. Saya dijaga oleh si anu aman, jangan amin tu man fis sama, kata Allah. Atau yang kedua siapa? Abraha. Ketika pasukan Abraha menuju ke kota Makkah,
Urang Makkah lari sadonyo kata buki takwi nang kata jadi. Lah dicuba memarangi kalah. Nggak ada daya upaya orang Makkah lagi untuk bertangkap Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, Ka'bah itu dulu penjaganya, ada pemiliknya. Apa yang terjadi? Cukup Allah mengirimkan rombongan buruang pipi kacil. Nggak ada, bukan buruang ababil. Ababil itu artinya rombongan. Serombongan buruang yang masing-masingnya membawa tanah yang sudah dibakar. Serentak dijatuhkan. Bagi Allah apa? Dengan tanah itu bisa malubangi sagadang tuba dan gajah. Balubang. Kalau lu kuat biasa, balubang. Bantu aja tuh ada bule, balubelek. Datang ke kapalonyo sampai ke duburnya balubang. Ini orang yang memahami Al-Quran. Ka'asfim makul. Balubangnya daun kayu setelah dimakan ulet. Cabiak. Sehingga darah langsung mengucur. Sampai bara itu, sampai habis darah. Jadi bagaimana darah dari Makkah itu menuju kota Yaman, gitu. Dia lari menuju kota Yaman. Sepanjang itu darah adalah mengucur dan mengalir. Juga menutupnya. Tapi bagaimana dengan Talut yang diagihkan kekuatan? Dengan kekuatan itu saketeknya. Kam min qalilatin min fiatin qalilatin ghalabat katsirah. Ghalabat berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar biiznillah. Jadi kita baca Al-Quran, apa yang sebenarnya akan kita banggakan dengan kekuatan itu? Atau perumpamaan daraballahu daraba masalah. Seharusnya ibu dan bapak ketika membaca ayat kau barantilah cah. Kalau ada nan daraba baranti, kalau ada nan masalah baranti. Kenapa? Itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Masa lalu itu akan menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Masa datang itu dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Kama wa kapai ceboyangka. Masa lalu kita. Nah, di ilmu tentang itu maka Allah menjelaskan yaitu yuktal hikmah. Kalau orang baraja tentang tafsir itu, insya Allah dia akan tahu posisinya sebagai hamba. Walaupun hamba itu dilengkapi oleh Allah dengan nikmat, maka dia tidak akan terayu dengan nikmat itu. Dia akan sangat dekat dengan pemberi nikmat itu sendiri. Itu yang dimaksud. Kemudian tidak ada hak menjelaskan, diartikan demikian oleh Ibnu Abbas, mengingat Al-Quran itu hanya dibaca oleh orang-orang kaya dan juga dibaca oleh orang fajir. Maka apa? Yaitu Abu Nu'aim menjelaskan yang dimaksud dengan al-hikmah adalah benar, tepat dalam perkataan dan lain-lain. Maka Nabi mengatakan ra'sul hikmah, puncak hikmah itu adalah mukhafafah lillah, takwik ke Allah. Jadi kalaulah takwik orang, itulah bailimunya tu. Kalau tidak takwik orang, alun bailimu, nyosia, nyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak kita akan jelaskan secara ringkas. Silakan nanti baca tafsir. Maka di dalam hadis dijelaskan, tidak boleh ada dengki. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh dengki kecuali terhadap dua orang. Rajulan atahullahu mala. Seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah harta. Fasallatu ala halaka fil haq. Maka dia menghabiskan hartanya untuk menegakkan kebenaran. Wa rajulun atahullahu hikmah. Laki-laki yang diajarkan oleh Allah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Fahuwa yantadi biha wa ya'ala. Maka dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ibu dan bapak jemaah Allah, itu nan katigo.
Kita selesaikan celai, nanti kita akan bahas hadis-hadis dan konsep-konsep ilmu. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Ya wa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi ndak amuh memahami Al-Quran dan Sunnah, berarti ini adalah permintaan ndak pas. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699, wa man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, jelas sekali. Sahalallahu lahu bihi, maka Allah akan melapangkan jalan orang yang menuntut ilmu tadi, tarikan ilal jannah, jalan kasarugo lapang diurang nan menuntut ilmu. Iko ada orang nan paralu minta sumbangan untuk baraja, tolong dia kia. Ingin kita ibu-ibu dan bapak nalah kayoko ingin menjadi orang tua asuh dalam orang yang belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah, ditolong itu malah pangkan kita nanti itu. Nah ibu bapak, itu nan kampe, nan kalimo, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Hadis yang sangat kita acok baco, iza matal insan, kalau manusia lah mati, in kata amaluhu, amalnya lah terputus, illa min salasin, kecuali tiga se. Yang pertama adalah man sadakatan jariyah, yaitu orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, pahala sedekahnya mengalir. Kemudian wa ilmi yantafa'u bih, ilmu yang diberikannya kepada orang, dimanfaatkan orang, maka dia akan mendapatkan pahala selama dia di alam barzakh sampai kiamat nanti. Yang ketiga adalah yaitu waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang saleh. Tiga ko ibu dan bapak, mari kita capai ketiganya. Bahasidakah iyo, mengajarkan ilmu bermanfaat iyo, dan mendidik anak menjadi saleh iyo. Mudah-mudahan kita bahagia nanti di akhirat sana. Maka Al-Quran turun itu yang pertama bukan ayat ibadah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, telitilah, dalamilah, dengan menyebut nama Rabb engkau yang maha menciptakan. Dinan, maka dalam surat Muhammad dijelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dulu pernah kita selesaikan kok dape. Setiap rumah tangga muslim itu punya kitab syarah tauhid dulu. Setiap rumah tangga muslim itu punya kitab fikih standar. Mau fikih sunnah Said Sabiq boleh, mau sahih fikih sunnah yaitu yang ditulis oleh Al-Hilali Ranca, atau mau fikih yaitu yang ditulis oleh Dr. Wabah Zuhaili. Jadi tapi setiap kita punya nanya. Nak kesempat kita hadir di sekolah, nak kesempat faham agama. Dia enam yang perlu kitab tauhid, yo kitab fikih dan tafsir. Itu paralu kita miliki itu. Dan paralu kita baca setiap hari. Nah untuk itu khalaqal insana min alaq. Orang yang berilmu sadarnya amboko dulu dari mani. Dari dari satu semprotan mani. Satu kali semprot mani itu sekitar 1 juta mani. Makanan jadi urawak kok cie cuma. Cie dari 1 juta itu. Nan cie itulah kini nan gadang. Nan cie itu kini nan kayu itu. Nan cie itu kini nan kuat. Nan cie itu kini yang berkuasa. Maka ketika dia sadar asal usulnya, maka dia akan kembali kepada Khaliknya. Tanpa izin Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Ini orang berilmu.
Tanpa izin Allah hamba tidak bisa makan, tanpa izin Allah hamba tidak bisa berkuasa, tanpa izin Allah tidak punya apa-apa. Seluruhnya itu Allah berikan kepada hamba apa? Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Di akhirat nanti akan hamba pertanggungjawabkan kok. Ini pertanggungjawab itu masalah harta, masalah ilmu, masalah badan sehat, masalah umur kama dihabiskan. Itu ditanya Allah. Badan sehat kama dilusuhkan, haratu dari masa usuannya kama dinafkahkan. Terakhir apa? Ilmu. Jadi bab ilmu kau ditanya. Oh ya Allah, ambo ndak berilmu doa. Karena menyesal. Ya Allah, ambo ndak beribadah doa. Ilalai. Ya Allah, ambo habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Menyesal. Nah, untuk itu apa lagi? Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, engkau akan mulia, Rabbmu akan memuliakan. Karena Allah hanya menjelekan dari yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Makin faham orang tentang Allah itu, makin faham orang tentang ilmu dari Allah itu, makin mulia dia. Makin mulia dia. Tidak mungkin orang akan mencapai takwa tanpa ilmu. Tidak mungkin orang akan taat tanpa ilmu. Tidak mungkin ibadahnya akan benar tanpa ilmu. Nah, untuk itu apa? Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mendidik manusia dengan kalam. Kece Imam Syafi'i, satyo ilmu tu kabeh ba mangabeknya tulis. Tu bang kabeh. Kalaulah dipaci lah ditulis, insyaallah dia bisa dengar. Tapi kalau dikanak-kanak sabanta lupa. Terakhir apa? Allamal insana malam ya'lam. Masa lalu kita tidak tahu sama sekali. Masa datang kita tidak tahu sama sekali. Maka melalui Al-Quran orang akan tahu masa lalu sarinci-rincinya, sajaleh-jalehnya. Bayangkan konsep terakhir ini, orang menganggap asal-usul manusia ko dari ampek konsep. Hanya agama samawi yang mengecekkan asal-usul manusia dari Adam. Jadi, ampek konsep asal-usul orang. Itu yang lama mengerucut ini di dunia. Hanya agama samawi yang mengatakan asal-usul itu dari Adam. Jadi kalau anda berilmu, ayo mungkin ya dari serigala kok. Maaf, dari gorila kok. Ya dari monyet Charles Robert Darwin. Dibuatnya konsep Pithecanthropus erectus. Dibuatnya menjadi Homo slensis. Antara Pithecanthropus erectus dengan Homo slensis ada mislingling. Alamak. Paduar si Robert Charles Darwin itu orang tak beragama. Tapi kok dipelajari oleh orang Islam. Kan ngomong raya orang Islam sebenarnya. Ilmu tapi kita jelekan. Yaitu ada jelekan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jaleh. Kapan ini Allah berkata di surga saya? Lapa ya ke surga lun tapi amu dapat informasi nan pasti dari Allah apa? Allah mengatakan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan manusia untuk di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa manusia itu? Adam alaihissalam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Siapa yang wahidah itu? Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Siapa zawjah itu? Hawa. Cuba cari kita tidak tahu Al-Quran. Payah kita mencari rumus. Dari mana kita akan tahu? Unang kalian yang sudah tahu bagaimana? Yaitu apa kata Allah dalam surat Al-Mu'minun? Walaqad khalaqnal insana min nutfatin. Jadi, jaleh sesudah Adam dari malai, dari air mani seluruhnya. Oh ya, masalah Isa bagaimana? Penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Salah saya seluruh masalah. Salah saya seluruh pertanyaan. Dengan apa?
dengan mengilmui Al-Quran itu. Baca. Sekali baca dapat cie, 2 kali baca dapat 2 sampai kali. Akhirnya seluruh ilmu itu akan Allah berikan kepada kita. Allah berjanji. Cuman berapa banyak waktu yang akan kita sediakan. Kofatirnalah kita jelaskan tadi, yaitu dijelaskan dalam bab terakhir. Rasul-rasulnya itu. Akhirnya Allah terakhir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari pari amak kita bodoh sebenarnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan telinga, Allah jadikan mata dan hati apa? La'allakum tashkurun. 3 hal nan sangat berharga untuk menyelamatkan orang apa? Pendengaran, penglihatan, dan alat untuk mengolahnya hati. Mudah-mudahan ibu dan bapak kita memahami kok. Baru kita lanjutkan nanti hadis-hadis tentang bab ilmu nan sangat banyak. Jadi kita akan cobakan bagaimana hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ilmu itu dan konsep ilmu itu sendiri. Maka ilmu itu akan mengalahkan hawa. Kalau ilmu tidak ada, hawa ko bak kecilnya. Di bagaimana merendukkan hawa itu dengan ilmu. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan orang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.